GSM, anu GSM. Oke, Bu Iren, terima kasih. Selamat malam, Bapak Paulus. Selamat malam, rekan-rekan semua. Ya, selamat malam semua teman-teman. Terima kasih yang sudah bergabung pada malam hari ini. Sambil menunggu rekan-rekan kita yang mungkin masih dalam persiapan, kita mulai dengan doa dulu ya, rekan-rekan semua. Silakan Bu Iren memimpin doa, Bu Iren. Satukan hati kita akan mulai acara ini. Bersyukur Tuhan padamu
kasih setiamu tidak pernah lekang meskipun apapun keadaan kami dan apa yang kami kerjakan bagian kami selama ini. Engkau tetap Tuhan ingin yang terbaik bagi kami. Salah satunya adalah pembinaan yang diwadahi melalui sekolah minggu Komisi Anak Klasis GKI Semarang Barat. Biarlah hamba-Mu Pak Paulus Lee Kau pakai dengan hikmat yang dari Engkau, apa yang menjadi kebutuhan kami semua, yang dapat kami terapkan di dalam kami pelayanan dan kehidupan kami sehari-hari. Perlengkapi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu, biarlah kami dengan sungguh-sungguh, dengan keterbatasan yang ada, menjadi sesuatu yang tidak terbatas dan bermanfaat. Bersyukur padamu kami serahkan acara ini, sehingga hal-hal teknis dan non-teknis semuanya tetap di dalam kendali-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Terima kasih Bu Iren yang sudah memimpin doa pada malam hari ini. Untuk hostnya, saya silakan Bu Nani. Monggo Bu Nani untuk memimpin webinar pada malam hari ini. Ya, terima kasih. Untuk mengawali perjumpaan kita akan memuji Tuhan, ya, meskipun dari berbagai tempat, ya. Tapi minta tolong tidak usah dinyalakan sehingga nanti suara bersaut-sautan tidak akan mengganggu, ya. Kalau mau dinyalakan nanti bisa ramai sekali boleh, ya. Kita akan menyanyi lagu Jalan, kok lupa judulnya. Jalan serta Yesus, Bu. Iya, iya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Ya. Lagu yang kita nyanyikan terus menjadi semangat untuk kita setiap langkah kehidupan kita senantiasa disertai Tuhan Yesus. Dan saat malam hari ini pun, meski secara virtual dari berbagai tempat, kita bisa bertemu, berjumpa karena kasih Tuhan.
kita akan bersama-sama untuk belajar dan diberkati melalui Pak Paulus, dan biarlah nanti kita akan mendapatkan banyak hal. Mungkin waktu selanjutnya dipercayakan kepada Pak Paulus ya Bu Rahel. Ya, baik. Teman-teman semua, senang bertemu. Kita akan lebih lanjut membahas tema kita. Nah, sebelumnya saya mengenalkan diri, saya Paulus Lee, dan saya izin share screen ya, biar efektif waktunya. Oke. Nah, inilah apakah teman-teman bisa mendengar suara saya dengan bagus? Saya bagus. Mendengar bisa? Ya, bagus. Ya, saya harus dicek. Ya. Oke, kemudian hari ini kita hendak membahas tentang ini, pelayanan anak secara online yang kreatif, khususnya terkait dengan pujian dan cerita yang menarik. Nah, tapi teman-teman, tentu saja akan lebih enak kalau nanti ada tanya jawab, ya. Karena itu saya akan berbicara kira-kira 45 menit sampai jam 7 atau lebih sedikit. Nanti setelah itu teman-teman saya minta memberikan pertanyaan sesuai dengan konteks atau persoalan gerejanya masing-masing, sehingga kita enak ya, karena masing-masing bisa menanyakan. Nah, ini adalah tema kita sebagai kelanjutan dari webinar yang dulu diadakan untuk orang tua dan anak-anak juga dan guru tanggal 11 Maret tahun yang lalu. Nah, kira-kira ini tujuannya. Nah, karena itu saya ajak teman-teman semua, mari kita menyanyi dulu ya. Kita nyanyi ini. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Oke, saya yakin teman-teman sudah bisa kan? Kita nyanyi yuk. Nah, semuanya ikuti tepuk tangan saya. Nah, mungkin teman-teman tidak akan terdengar suaranya, tapi ikuti tepuk tangan saya. Plok, plok gini ya, plok. Ya semuanya, ikuti ya. Ya oke. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati, rendah hati. Mana hatinya? Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tuhannya bentuknya salib, ya salib boleh atau huruf juga boleh, silakan ya. Tunjukkan, ya tunjukkan, saksikan. Tuhan minta buktinya, tunjukkan, saksikan. Tuhan minta buktinya. Ya, sekarang saya kasih waktu 20 detik, silakan mengambil satu barang sembarang yang membuat Anda bisa berbuat baik pada orang lain. Ya, tunjukkan. Ya, dalam waktu 20 detik. Siap. Tunjukkan, saksikan. Tuhan minta buktinya. Ya, saya mau tanya. Ibu Rahel itu Mbak pegang apa dan apa yang bisa dilakukan kebaikan dengan barang tersebut? Ya. Ya, oke. Pulpen ya. Ibu Irit? Oh ya. Handphone ya, handphone. Oh ya, handphone. Bisa dipakai itu apa? Kebaikan apa yang bisa dilakukan? Ngasih semangat, bagi-bagi renungan firman Tuhan, pujian, dan sebagainya. Bagus. Kalau dari ini Pemalang ini yang banyak banget ini tadi ngambil apa nih? Weh. Dari Pemalang banyak banget tuh, ada Bu Yohana. Handphone, Bu Yohana pegang apa Bu Yohana? Ya, Bu Sari pegang apa? Bu Sari pegang apa tadi? Oh, katanya kurang dengar tadi. Oh, dengar. Sekarang sudah dengar dengan baik. Jadi diminta mengambil barang, satu barang yang bisa membuat
kita melakukan kebaikan buat sesama. Ya, semoga cukup jelas ya. Kalau apa lagi? Pasti dari Beringin pegang apa? Apa itu yang dipegang? Enggak ada suaranya. Handphone? Ya, oke. Kalau dari pelari pelalan, oke. Ini saya lihat malah pelari pelalan pada semangat nih ya. Oke, Ibu Eko, Ibu Putri, Ibu Kadarsi ini malah sudah bawa macam-macam ya. Jadi kita bisa meminta pada anak-anak untuk menunjukkan sebuah barang yang mereka bisa ambil, yang di gereja ya apa yang bisa dilakukan untuk orang lain. Lalu nyanyi lagi ya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Huruf T, yuk semuanya. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Ya, mana huruf T-nya? Ya, tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Nah, sekarang kalau tadi kita metodenya mengambil barang, sekarang metodenya gambar, satu gambar sembarang, yang melalui gambar itu Anda bisa melakukan sebuah pelayanan pada orang lain. Ayo, waktu menggambar cuma 10 detik. Ayo gambar sembarang, barang yang melaluinya, cari kertas ya sembarang, yang melaluinya Anda bisa berbuat baik pada orang lain. Ya, gambar, barangnya apa? Ya, ayo. Ya. Wah. Oke. Udah? 1, 2, 3, tunjukkan. Ya. Saya membuat gambar ini. Nasi. Ya, lauk. Ya, bisa buat kebaikan. Itu saya lihat. Sebentar. Oke. Ibu dari pelari itu apa tuh gambarnya tuh? Pelari itu yang di tengah ini Bu siapa nih? Bu Sari ya? Bu Yohana apa Sari? Ya oke. Bu Putri. Oh, buat sampul Pak. Oh, apa? Sampul untuk besok hari Minggu. Oh ya boleh. Apalagi yang gambar sebuah barang yang bisa digunakan untuk membuat kebaik. Gambar kayak saya ini membuat gambarnya makanan nasi. Ya yang lain? Oke, Bu Irin, gambar apa itu? Apa Bu Irin? Nggak kelihatan deh. Ya. Ya, Kak Fajar membuat apa itu? Ini gambarnya sapu sama ekra, Pak. Oh iya, bagus. Sapu sama ekra. Oh, bisa membantu Ibu ya, baik. Bagus. Bersih. Ibu Irin apa? Bunga Pak, mau Valentine. Oh iya rumah baik. Nah kita dengan dalam sebuah pujian bisa meminta anak-anak menggambar seperti ini ketika lalu nyanyi lagi. Begitu kita selesai nyanyi, anak-anak harus selesai menggambar sebuah gambar yang melaluinya kita bisa berbuat baik. Ya. Rukun cinta satu sama lain. Ayo buat gambar yang lain. Maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan. Ayo gambar semuanya. Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan. Tuhan minta buktinya. Oke. Saya gambar gitar. Nah, ini bisa menghibur orang lain. Ya, teman-teman. Gambar apa? Ya, tunjukkan di layar. Ya, bagus. Pak Fajar apa itu? Gambar mobil, Pak. Wih, siapa itu mobilnya? Iya. Ya, Jadi bisa. mau berangkat ke sekolah minggu sama teman-teman. Oke, betul. Bisa menjemput, bisa berangkat sama-sama. Bu Irin gambar apa? Wah, enggak dengar suaranya. Dinyalakan. Nah. Guling.
Oh, Bantal bantal guling maksudnya apa itu kasih bantal guling? dekat di depan saya. Iya, maksudnya apa nih bantal guling? Maksudnya supaya bisa beristirahat dengan baik. Oh, memberi orang lain ini. Kan ini kebaikan yang kita lakukan buat orang lain. Memberi orang lain bantal guling supaya bisa istirahat. Ya bagus. Ya. Jadi teman-teman, ini adalah metode yang bisa kita pakai dalam pelayanan online. Ya. Kalau dulu di onsite kita jarang, kalau online begini termasuk hibrid ya. Kalau ada yang sudah hadir, kayak di gereja tertentu yang hadir hanya sedikit, sisanya online. Nah, itu kita bisa buat ini. Termasuk kalau pelayanannya berupa YouTube ya. Anak-anak dikasih tugas-tugas sederhana. Ayo anak-anak kita sambil nyanyi, kita melukis sesuatu ya. Yaitu misalnya kita mau memberikan apa ya pada orang yang susah. Ayo kita buatkan minum yuk. Ayo kita nyanyi yuk. Sambil kita buatkan minum. Semuanya yuk 2, 3. Rukun cinta satu sama lain. Ayo buat minum semuanya. Buat minum yang enak ya, buat minum yang enak. Itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Nah, minumnya udah jadi. Nah, teman-teman, ini adalah pola namanya metode anak aktif. Ya, metode anak aktif di mana anak-anak secara aktif melakukan sesuatu, menggambar sesuatu, mengerjakan sesuatu dengan cara yang kreatif dan asik. Ya. Nah, itulah disebut metode anak aktif. Nah, dengan cara-cara seperti itulah teman-teman kita bisa membuat suasana sekolah minggu menjadi hidup dan menarik. Oke, jadi saya ingin mendasari pertemuan kita dengan basicnya. Apa itu sekolah minggu? Sekolah minggu itu sekolah membuat anak-anak bisa hidup dengan sehat. Atau sekolah kehidupan yang sehat. Sehingga anak-anak bisa memiliki kehidupan yang sehat. Nah, apa itu hidup yang sehat? Ya, yang holistik. Anak-anak belajar hidup beriman dengan baik, maka disebut sekolah minggu itu sekolah hidup beriman. Sekolah minggu juga sekolah doa. Sekolah minggu adalah sekolah moral atau karakter. Sekolah melayani, sekaligus sekolah menjadi gembala. Sekaligus sekolah minggu adalah sekolah di mana menyatunya kehidupan anak dan keluarga, ya, sehingga kehidupan anak dan keluarga itu menyatu. Nah, dengan demikian teman-teman, ini kita perlu membangun ya sebuah model sekolah minggu yang lengkap ya. Sekolah hidup beriman, sekolah doa, sekolah moral, sekolah melayani, sekolah menjadi gembala. Karena itu tadi misalnya dalam simulasi kita tadi ketika kita nyanyi rukun cinta satu sama lain, anak-anak dikasih tugas sesuatu yang konkret ya. Apa yang mau kamu lakukan pagi ini buat orang tuamu misalnya. Apa yang akan kamu lakukan malam ini buat adikmu, dan sesuatu macam itu. Sesuatu yang menyatu antara hidup anak, keluarga, dan kehidupan masyarakat yang sehat di sekitarnya. Nah, karena itu sekolah minggu yang baik harus memiliki kurikulum yang kreatif, dan di zaman sekarang disebut kurikulum hibrid ya. Karena apa? Mungkin sebagian anak sudah mulai ikut, hadir, sebagian mungkin belum. Tapi pada umumnya sekolah minggu di Indonesia, di kota-kota kayak di Jawa dan Bali ini mungkin belum ya, masih online. Karena situasi pandemi. Tapi mungkin beberapa gereja justru di daerah banyak yang sudah on-site. Ya. Nah, karena itu kita perlu memikirkan sebuah bentuk pelayanan online dan on-site, atau disebut hybrid. Sebagian gereja sudah mulai mencoba semacam ini. Dan teknologinya tidak sulit. Bisa pakai Zoom. Ya. Pakai Zoom. Seperti ini yang kita pakai malam ini sudah bisa hybrid. Dan kita nggak perlu pakai kamera yang canggih-canggih ya. Kita cukup pakai webcam yang sederhana itu sudah bisa. Nah, karena itu harus maksimalkan kemampuan multimedia kita, termasuk Zoom-nya. Nah, yuk teman-teman, saya ajak yang sudah buka Zoom, mari kita coba menggunakan fasilitas ini, advance, background ya. Saya stop dulu tayangannya sebentar. Nah. Oke, ayo teman-teman kita coba masing-masing coba membuka Zoom-nya, lalu coba klik virtual background, ya virtual background, lalu setelah itu kan muncul virtual background, klik sebelahnya video filter. Nah,
segera kita akan sudah memiliki fasilitas untuk online dengan bagus ya. Tampilan wajah kita jadi berbeda. Di situ Anda bisa memilih, wah ini pakai kacamata pelangi atau begini, halo adik-adik apa kabar ya. Nah, atau kita bisa pilih ini atau ini ya. Atau ini, wow, halo apa kabar ya. Kita harus pakai masker adik-adik. Nah, ini ada fasilitas di dalam Zoom. Ya, teman-teman bisa memanfaatkannya ya. Jangan lupa, yuk semuanya coba cari fasilitas itu di Zoom, di virtual background, lalu sebelahnya diklik video filter. Wah, ayo. Wah, apa kabar? Halo. Nah, kita bisa berlagak seperti orang buta ya. Atau seperti ini, atau banyak sekali ya di sana ya. Wah, gitu jadi kayak suruh. Selamat pagi adik-adik. Nah, kalau kita mau nyanyi, kita manfaatkan. Wah, apa virtual background ini ya. Jangan sampai kita sia-siakan kemampuan Zoom-nya ini loh. Selamat pagi. Ya, kita ganti-ganti penampilan ya kan? Ganti-ganti penampilan. Termasuk wah, apa kabar? Selamat sore adik-adik. Kenalkan sama saya Tauber. Nah, itu kita bisa maksimalkan menggunakan Zoom ya. Nah, termasuk ini. Hey, halo, apa kabar? Fasilitasnya Anda maksimalkan. Wah, saya baru saja lulus adik-adik. Wah, siapa yang sudah lulus dan sebagainya. Termasuk fasilitas-fasilitas di dalam Zoom ini banyak sekali ya. Harus dimaksimalkan, harus kita pakai. Wah, sayang sekali kalau kita maksimalkan. Termasuk yang konsep binatang. Wah, ini binatang. Wah, ini binatang. Wah, wow. Ayo sesama ciptaan Tuhan, ayo kita menyanyi. Ya, kalau Anda menyanyi dengan variasi-variasi seperti ini saja, buat anak-anak kecil ini menarik sekali ya. Nah, kita bisa saling sapa. Bila perlu bisa jadikan lomba. Ayo kita sama-sama masuk kebun binatang. Ayo semuanya. Boleh masuk kebun binatang. Semuanya pakai virtual background video filternya binatang-binatang. Ya, semacam itu. Wah, jadi semuanya seru. Halo beruang. Halo ikan paus. Nah, dan sebagainya. Nah, intinya maksimalkanlah manfaat atau apa namanya fasilitas di dalam Zoom itu. Oke. Semoga itu membuat kita semakin apa namanya bisa maksimal ya menggunakannya ini. Nah, dulu. Oke. Nah, itu teman-teman. Semoga ini melengkapi ya. Sekarang saya lanjut dulu. Nah, di dalam pelayanan online kita bisa menggunakan fasilitas Zoom itu dengan maksimal. Jadi nggak usah repot-repot ya. Tadi ada banyak sekali fasilitas untuk tampilan kita. Dari kacamata, penampilan seperti binatang. Nah, tiap kali nyanyi kita ganti tampilan aja udah menarik banget ya. Apalagi kalau kita semakin rajin kakak-kakaknya kompak ya. Hari ini temanya tentang binatang. Besok temanya tentang pohon. Temanya kalau bisa berganti-ganti akan menarik sekali. Tapi apapun itu yang disebut dengan pelayanan anak adalah pelayanan yang membangun relasi. Ya, kuncinya itu pada relasi anak, guru dan orang tua itu pelayanan anak. Nah ini tadi sudah saya tunjukkan. Maksimalkan semua fasilitas ya. Teman-teman bisa menggunakan. Wah ini banyak sekali fasilitas di dalam Zoom ya. Manfaatkan semua fasilitas video filter di dalam Zoom. Ya ini akan membuat kita bisa menikmati. Nah tetapi untuk membuat pelayanan online yang berkualitas, ya, saya kira memang kita perlu merencanakan untuk apa namanya hal-hal berikut yang penting. Pertama, membuat tim kreatif. Ya, buat tim kreatif akan bagus kalau gurunya misalnya di Pemalang, saya lihat cukup banyak tadi ya. Di Pemalang itu saya lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 paling tidak saya lihat sampai 14 nggak salah ya. Di Pemalang itu bisa dibagi 1 minggu 3 orang tim kreatif, minggu depan 3 orang, minggu depannya lagi 3 orang, jadi tim ABCD ya, masing-masing mengkreasi 1 minggu dengan ide, gagasan, gambar dan sebagainya. Nah kalau ada tim kreatif akan menjadi menarik. Kenapa? Karena di
pelayanan online kekuatannya adalah pada konten, ya, pada konten, isi, termasuk kreativitasnya. Agak lain dengan pelayanan dulu ya, sebelum pandemi, anak tidak bisa melihat atau tidak melihat gereja-gereja lain atau kelas sekolah minggu yang lain. Nah, tapi dengan masa pandemi ini kita perlu memiliki tim kreatif. Kedua, kita perlu melalui tim itu menjaring ide-ide segar, termasuk meminta anak-anak terlibat juga. Lalu jangan lupa memiliki tim multimedia dan e-ministry sendiri. Sekolah minggu harus punya tim multimedianya sendiri, karena sekarang sekolah minggu makin dituntut untuk canggih ya. Apalagi nanti sebentar lagi kalau nanti pandemi sudah mulai sangat menurun, sudah mulai onsite terbatas, maka sekolah minggu juga harus sudah siap untuk onsite dan online atau hibrid. Nah, kalau sudah hibrid berarti perlu teknologi. Nah, karena itu diperlukan tim multimedia komisi anak, yaitu melibatkan anak remaja atau istilahnya guru pendamping, bisa melibatkan anak-anak remaja, pemuda, dan aktivis yang mampu di bidang multimedia. Kita juga perlu tim pemerhati online. Ya. Kekuatan pelayanan online itu adalah pada perhatiannya, ya, bukan cuma tayangannya yang menarik, ya, bukan cuma pada konten, tapi juga sentuhan, ya, relasi yang baik. Karena itu perlu tim pemerhati. Siapa yang ikut sekolah minggu online diperhatikan, disapa, dijapri, dikontak, ya terus kejar terus sampai mereka merasakan anak-anak itu, wah, gurunya perhatian sekali, ya. Pelayanan online perlu demikian. Kemudian juga perlu mendorong semua anak-anak dan guru-guru menjadi influencer atau yang memviralkan, ya, istilah gitu. Jadi setelah habis selesai sekolah minggu, rekamannya di-share ke teman-teman semua supaya mereka bisa ikut. Nah, jangan lupa pelayanan sekolah minggu yang menarik di masa kini harus selalu ada gladi bersih, training, dan sebagainya, supaya lebih bagus. Nah, kalau pelayanan sudah demikian, kita bisa melayani lebih luas, lewat YouTube, lewat Zoom. Akibatnya walaupun misalnya saudara-saudara ada di Pemalang, Anda sebenarnya bisa melayani dari manapun. Mungkin di luar kota, luar provinsi, luar pulau, bahkan luar negeri. Nggak masalah, kalau online itu udah jarak, nggak masalah. Karena itu, ini adalah kesempatan buat gereja-gereja kecil terutama ya, sehingga bisa punya sekolah minggu yang muridnya dari berbagai kota, berbagai provinsi, bahkan luar negeri. Misalnya ya, kebaktian di gereja kami, walaupun kami ada di Jogja, ternyata yang ikut dari Amerika itu kita ikuti data cukup banyak, belasan dari Amerika. Ada beberapa belas juga dari Eropa, juga dari Malaysia, Singapura, dan sebagainya. Jadi rupanya dengan pelayanan seperti sekarang ini kita bisa tidak terbatas lagi sekolah minggunya. Nggak cuma yang ada di kota itu, tapi bisa dari mana saja. Karena itu bersemangatlah gereja-gereja yang masih katakanlah masih kecil ya, karena punya kesempatan menambah anak, tidak hanya anak di sekitar gereja itu, tapi anak di seluruh Indonesia. Ya, sekolah minggu kami juga demikian, pesertanya sudah dari berbagai kota. Nah, karena itu perlu menyiapkan tim multimedia dan perlu teman-teman selalu aktif memviralkan. Nah, itulah model sekolah minggu online yang menjangkau luas. Kita harus membuatnya menjadi sekolah minggu yang terbuka. Nah, tapi perlu strategi ya, strategi membuat suasana kebaktiannya menjadi menarik. Yang pertama, strategi yang bisa kita lakukan adalah mengembangkan metode anak aktif. Ya, metode anak aktif itu tadi saya contohkan. Nyanyi, kebanyakan sekolah minggu yang saya lihat, kalau nyanyi cuma ditayangkan video nyanyian, waduh sayang sekali. Kalau hanya ditayangkan video nyanyian, maka anak-anaknya jadi pasif, hanya mendengar saja dan diam. Jangan, harus anak-anak dilibatkan dalam nyanyian. Nanti akan saya kasih contoh ya, metode anak aktif. Semaksimal mungkin peserta terlibat. Kedua, anak-anak diminta partisipasinya untuk mengirimkan klip, quotes, artikel, gambar, video, dan lain-lain. Nah, pelayan anak, kita ada di Zoom atau di media online, kita punya peran masing-masing menghidupkan suasana ya, sebagai suasana hidup. Nah, jangan terpaku pada materi atau kurikulum, tapi mari kita bersikap lebih berani ya,
mengembangkannya untuk lebih luas lagi. Nah, jangan lupa kelebihan dari media online itu adalah foto, ya, foto bersama, dan itu disukai anak-anak. Foto berdua, berkelompok, foto pakai gaya, foto pakai gerakan, wah itu menarik ya. Ayo foto semua begini, wah, ayo foto. Nah, itu atau ayo foto klik. Nah, semua pakai gaya itu bisa diatur dan semua bisa terlibat. Dan itu anak-anak senang ya. Nah, itu bisa dikembangkan. Nah, akhirnya pelayanan anak harus berkembang juga menjadi pelayanan yang membuat apa? Semua pesertanya itu terlibat ya, terlibat dengan dengan makin mendalam ya, punya bonding ya, hubungan yang baik. Karena itu perlu ada follow up ya, dari setelah pelayanan pakai online harus menuju ke kelompok-kelompok kecil, ke grup-grup yang kecil yang saya sebut care group. Dengan masuk ke kelompok kecil maka masuk ke relasi yang lebih mendalam ya. Jadi yang penting sekali dalam pelayanan online adalah justru mengembangkan bonding ya, membuat persekutuan yang kuat antar kelompok-kelompok anak atau di kelas-kelas. Nah, karena itu perlu perlawatan virtual. Nah, perlawatan virtual, perlawatan langsung ya, daring ya, pakai handphone atau pakai WA video call ya, dan sebagainya. Gunakanlah media virtual. Acara keakraban disukai oleh anak-anak, perjamuan kasih, bisa kita saling mengirim, gurunya bisa mengirimkan makanan yang snack dan sebagainya untuk anak tertentu. Guru bisa mengirimkan voucher, souvenir, ucapan selamat, dan sebagainya. Tapi yang paling penting adalah pelayanan online tetap seperti pelayanan onsite, yaitu yang diperhatikan anaknya, ya, bukan acaranya. Yang penting orangnya, yaitu anaknya yang hadir satu demi satu, dipanggil namanya, diperhatikan, didoakan, kita berikan firman, cerita yang cocok dan terbaik sesuai kebutuhannya dan seterusnya. Jadi apa itu kebaktian anak kalau begitu ya? Kebaktian anak kalau begitu apa? Perjumpaan keluarga Allah. Anak-anak Bapa bersekutu, belajar, bersaksi, melayani bersama. Nah, di dalam perjumpaan itu ada relasi, itu nomor satu ya. Dialog itu nomor satu. Komunikasi guru, anak, dan orang tua atau wali. Nah, akhirnya semua anak harus berperan, ya, nggak boleh hanya menjadi pendengar pasif. Karena itu guru-guru kalau menggunakan YouTube harus pandai memancing anak-anak tetap mengikuti gerakan dan sebagainya. Lihat. Ya. Mau lihat doang. Lihat Oke. itunya apa namanya? Nah, ini. Semua unsur ibadah itu juga penting ya, perlu kita perhatikan. Anak-anak dibina dan dipelengkapi, diutus untuk melayani keluar. Oke. Nah, jadi kebaktian anak itu tujuannya juga untuk menjelaskan pada anak-anak apa yang menjadi pergumulannya. Nah, sekarang kita masuk lebih lanjut soal liturgi dulu ya. Nah, ini adalah alur sekolah minggu. Diawali dengan suasana akrab, dilanjutkan dengan ungkapan syukur, ada suasana pengakuan dosa, pujian, persembahan, cerita, lalu diakhiri dengan suasana keakraban. Dan itu lagu bisa disusun sesuai dengan alur suasana seperti ini. Ya. Tentu tidak perlu harus lengkap seperti ini. Tapi kita harus punya konsep. Kalau saya mimpin nyanyi, ada ininya, apa namanya? Kalau saya mimpin nyanyi, saya yang pertama saya ingin keakraban. Lagu keakraban. 2, lagu syukur. 3, pengakuan dosa. 4, ungkapan syukur atau pujian. Pengajaran. Ya. Lalu keakraban. Jadi kita desain lagunya yang mau dinyanyikan. Tidak asal lagu yang menyenangkan yang kita pakai ya, tapi kita susun. Nah, desain kebaktian anak itu juga kita susun dari pra ibadah, suasananya kayak apa harus kita tentukan. Anak-anak bersukacita, pembukaan, anak harus merasa diterima, akrab, puji-pujian, pengajaran karakter dan doa. Nah, itu bisa dilakukan sekaligus lewat pujian ya. Dari satu nyanyian kita bisa mengajarkan pujian, karakter, dan doa. Tiap lagu bisa kita jadikan kira-kira seperti itu.
Lalu cerita, penerapan cerita, fellowship, kelompok kecil, care group, aktivitas, dan sebagainya. Nah, jadi kira-kira desainnya seperti itu tentu tidak perlu sama ya. Tiap gereja bisa punya perbedaan. Nah, sebagai contoh, sebagai satu kesatuan seperti ini, ada character building, cerita yang kreatif, kelompok kecil, kelas aktivitas, dan sebagainya. Nah, kalau kita bisa desain dengan baik, maka sekolah minggu akan menjadi suasananya indah. Nah, jangan lupa sekolah minggu ada urutannya ya. Kita perlu pertama menyiapkan suasana ya, kebaktian anak. Sebelum mulai kita buat suasananya akrab ya, menyenangkan, heboh ya. Misalnya lewat sapaan yang akrab, lewat musik, lewat klip, lewat warta dan sebagainya. Dengan demikian akan suasana jadi hidup. Lalu setelah itu baru masuk ke liturgi atau kebaktian anak. Tentu saja ada pujian, firman, pengajaran, dan pengutusan. Tapi saya itu ditutup dengan fellowship. Ya, jangan lupa, fellowship dan perayaan itu penting. Foto bersama, saling menyapa, dan sebagainya. Nah, suasana-suasana seperti ini harus kita pertahankan. Karena anak-anak suka sekali ya, suasana yang variatif. Ya. Nah, ini cuma susunan acara, atau usulan liturgi kebaktian anak. Tidak perlu sama, tapi ya biar masing-masing gereja punya konsep. Nah, sekarang kita akan lebih lanjut bicara soal pujian. Nah, teman-teman, tadi saya katakan kita harus mengembangkan metode anak aktif ya dalam menyanyi. Bukan sekedar menonton. Nah, sekarang saya ajak teman-teman menyanyi ya. Caranya gimana? Ini saya sudah siapkan lagunya. Kita nyanyi, ikuti gerakannya ya. Oke. Halo teman-teman semua, aku Pangeran Mungsu. Ayo kita membangun negeri damai ini. Kita bangun sekolah, kita bangun rumah-rumah, kita bangun perkebunan. Ayo teman-teman, kita ikuti gerakannya ya. Seluruh rakyat negeri damai. Ayo gerakannya. Kita membangun juga iman kita, hubungan kita dengan Tuhan. Ayo kita bangun ya, melalui kita menyanyi, kita berdoa. Siap semua. Oh, 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 oh. Ayo semuanya ikuti gerakannya ya. Aku anak Tuhan. Awas suntik. Belajar bijaksana akan hidup bahagia, memuliakan Tuhan. Aku pilih Yesus salib, Juru Selamat dunia, akan mengasihi Tuhan dan sesama. Ayo semuanya ikuti gerakannya. Anak Tuhan pelaku firman yang setia. Anak Tuhan pelaku firman yang setia. Nah, ini contohnya teman-teman. Jadi kalau kita memimpin nyanyi, jangan biarkan anak-anak hanya menonton, tapi kita ajak gerakannya, ya. Dan ada aktivitasnya, ya. Kita minta teman-teman anak-anak mengikutinya, ya. Ayo sekarang semuanya ikuti ya. Nanti saya akan bilang stop. Nah, nanti saya akan lihat apakah gerakannya teman-teman benar, ya. Ayo kita siap ya. Ikut gerakannya, kalau saya bilang stop, apakah gerakannya benar? Yang benar nanti dapat hadiah dari panitia. Kalau salah nanti dapat. Ayo. Semuanya. Awas. Awas jerat dosa, tipu daya iblis, jerat emosi, lupa diri, tiada bahagia, malas berdoa, jauhi Tuhan,
binasa selamanya. Oh. Ayo, mana gerakannya? Ya, apa binasa selamanya ya? Kalau kita nggak mau binasa, ya kita harus dekat Tuhan ya, teman-teman semua, adik-adik semua. Ayo kita lanjut yuk. Gerakannya jangan sampai salah ya. Yuk. Awas gerakannya. Anak Tuhan, laku firman yang setia. Stop ya, yang setia gerakannya. Ya, bagus, yang setia ya. Wah, kita bisa cek. Oh, Bu Irin betul. Teman-teman dari Pemalang, wah hebat semua itu ya. Luar biasa. Dari Meleri juga oke, semuanya oke. Mengikuti dengan baik. Wah, Pak Fajar, wah, mantap ya Pak Fajar, mantap. Bu Rahel, mantap ya, oke. Nah, teman-teman, jadi kalau kita memimpin nyanyi namanya metode anak aktif. Anak-anak aktif melakukan sesuatu. Kira-kira begitu konsepnya. Lagi kita akan baca lagu ini. Susahkah aku? Oh tidak. Ya. Susahkah aku? Oh tidak. Dalam suka dan dalam duka, pujilah Yesus senantiasa. Susahkah aku? Oh tidak. Ya. Sekarang saya akan menutup wajah saya. Teman-teman harus menebak. Wajah saya akan seperti angka wajah di dalam gambar itu yang nomor berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada teman-teman tinggal ngasih angka 7, 5 ya. Siap ya? Kalau saya bilang 1, 2, 3, pilih satu angka ya yang ada di sana. Yang menurut teman-teman, dugaan teman-teman akan menjadi wajah saya. Jelas ya? Misalnya kalau saya nanti sembunyi begini, lalu tiba-tiba saya muncul begini. Nah, berarti wajah saya wajah yang nomor 3 ya. Oke. Baik, siap ya? Siap? Pilih. Susahkah aku? Oh tidak. Susahkah aku? Oh tidak. Dalam suka dan dalam duka, pujilah Yesus senantiasa. Susahkah aku? Ayo teman-teman tebak. Saya di wajah gambar wajah nomor berapa? Hitungan ketiga, keluarkan, tunjukkan tanganmu apa angka yang kau pilih. 1, 2, 3. Salah. 1, saya menebak 1. Siapa menebak 1? Oh, Pak Fajar, betul ya. 1, waduh. Ya, Ivana salah ya, menebak nomor 7 ya. Ya, oke. Sekarang lagi ya. Susahkah aku? Yuk, sudah siap? Hitungan ketiga. 3, 2, 1. Wah, apa namanya? Nebaknya ya angka nomor 2 ya. Jadi dengan demikian teman-teman, kita bisa membuat nyanyian menjadi semacam kuis, menjadi semacam game ya. Sekarang sebaliknya saya juga bisa bilang, nah adik-adik, nanti kalau Kak Polus meminta tunjukkan atau pasang wajah nomor 1, ya semuanya senyum ya, siap? Kalau nomor sekian, semuanya juga siap. Oke, siap semua ya. Nanti angkanya Kak Polus tunjukkan ya. Siap wajah. Ya. Dalam suka dan dalam duka, pujilah Yesus senantiasa. Susahkah aku? Ayo sekarang semuanya tunjukkan wajah sesuai yang nomor 5. Ayo semuanya. Ya wah, Ivana pas banget, Pak Fajar juga mantep banget itu ya. Ayo yang dari Pemalang ya. Wow, yang dari itu Jessica. Oh ya nangis ya. Yang dari Pelala juga bagus, bagus. Sekarang susahkah aku? Siap, tunjukkan wajahmu sesuai dengan angka nomor 1. Ayo. Semuanya senyum lebar. Iya, bagus. Susahkah aku? Sekarang tunjukkan. Siap.
gambar wajah nomor ini. Siap? Susahkah aku? Yo, pasang wajah yang sini. Ya, ya, mulutnya kelihatan ya. Oke. Nah, teman-teman, ini adalah metode memimpin pujian secara online ya. Anak-anak terlibat, dilibatkan pakai gerakan, pakai game, pakai simulasi, aktivitas, sehingga anak-anak tidak cuma melihat tontonan ya, klip, tidak cuma lihat tapi beraktivitas. Nah, itu metode itu perlu dipikirkan. Nah, itu lanjut. Nah, jadi kita bisa sekaligus dengan belajar tadi latihan ekspresi kan, marah, sedih dan sebagainya. Ini buat guru sekolah minggu ini penting sekali. Nah, untuk sekolah minggu, untuk ujian, perlu di awal ibadah ada lagu-lagu yang ditayangkan dulu supaya suasananya segar ya. Perlu, termasuk lagu-lagu sekolah minggu, termasuk cerita-cerita tentang penulisnya juga boleh ya. Bisa menjadikan pujiannya menjadi hidup. Ada kuis di balik lagu juga bisa ya. Tadi kita pakai kuis juga ya. Susahkah aku dan sebagainya. Itu akan membuat suasana menarik. Atau alat anak-anak menirukan suara-suara alat musik ya, anak-anak bisa, atau gurunya pakai suara alat musik, anak-anak suruh menggambar kayak tadi ya, menggambar. Gurunya bisa nyanyi misalnya jeng 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 jeng. Suara apakah itu teman-teman? Ya, anak-anak bisa apa namanya, menggambar atau pakai huruf ya, ini huruf G ya, ini A ya. Jadi hari teman-teman kita tunjukkan ya. Saya akan mengeluarkan satu suara, teman-teman harus menebak alat musik apakah itu ya. Dengan menunjukkan huruf pertama dari nama alat musik itu. Kalau gitar ya G ya. Huruf pertama dari alat musik itu ya. Siap ya? Pakai ini A, B begini kan. Oke ya. Pakai gerakan tangannya aja. C ya begini, C ya begini ya. Oke. Musik apakah ini ya? Teng 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 teng. Ya, betul Pak Paca, betul ya. Bu Irin, apa ini? Ya, betul, piano ya, piano. Ini kalau di layar kebalik memang ya. Harus begini ya. Oke, baik. Jadi intinya anak-anak bisa diajak menebak hal-hal sederhana ya. Ini akan membuat senang. Suara apakah ini? Ayo kita ikuti adik-adik yuk. Suaranya. Suara apa itu? Huruf pertamanya? Iya betul. T ya. Trompet. Jadi walaupun ini layar kita tuh kecil, tapi kita bisa tetap beraktivitas dengan hidup ya, karena kita menggunakannya dengan maksimal. Nah, itulah caranya memaksimalkan pelayanan online. Nah, sekarang kita nyanyi yuk. Sekarang nyanyinya pakai note-nya dulu. Lagunya mesti sudah bisa ya. So so do do la la sol mi. So so do do fa fa mi re. So so si si re re do ya, semuanya nyanyi note-nya. Tapi kalau saya nanti bilang stop di angka nada itu, stop di mana teman-teman harus membaca dengan cepat angka itu sama dengan kata apa. Ya, karena kita mau belajar. Kalau angka 1 itu iman, angka 2 itu pengharapan, angka 3 itu kasih, 4 itu tetap tenang, 5 itu terus berusaha, bersikap sopan, menghargai orang lain. Nah, nanti 1, 2, 3, 4, 5-nya bisa diganti sesuai dengan pelajaran minggu itu ya. Siap ya? So so do do la la sol mi. Stop. Apa? Katakan. Kasih. Kasih ya, karena terakhirnya mi ya. Awas, semuanya siap semuanya. So so do do fa fa mi re. Stop. Apa re? Pengharapan. Betul. So so si si re re do. Stop. Apa do? Iman. Bagus. Do 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 la fa. Stop. Apa fa?
Tetap tenang. Nah, semacam itu ya. Nah, kita bisa membuat sebuah kuis secara sederhana, ya. Do do si si la la sol mi, sol sol do do fa fa mi re, sol sol si si. Stop si apa? Hargai orang lain. Nah, oke, orang lain ya. Sol sol si si re re do. Ya, do apa do? Iman ya. Nah, lalu kita bisa nggak cuma satu not, bisa dua not ya. Siap ya? Kalau saya bilang do 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 la fa. Ayo, do la dan fa. Ayo apa itu? Iman, bersikap sopan. Bersikap sopan, tetap tenang. Nah, fa-nya nah, do la fa, betul. Ya, sekarang siap ya. Sol sol do la la, sol sol do la la sol mi apa? Sol sol do fa fa mi re. Stop. Fa mi re apa? Fa mi re Tetap tenang. Kasih. dan pengharapan, betul. Nah, nanti angka 1 2 3-nya bisa diisi dengan susunan kata dari ayat hafalannya, teman-teman ya. Ayat hafalannya misalnya Yohanes 3:16, begitu besar kasih Allah dunia. Kita potong begitu besarnya Tuhan kasih dunia, ya. Lalu apa kasih angka 2 1 2 3 4 5 6 ditulis saja ya. Jadi dengan demikian sekaligus bisa menghafalkan ayat, sekaligus nyanyi pakai lagu-lagu itu. Nah, lagunya bisa divariasi pakai not sembarang. Dengan kata lain, ini menjadi metode anak aktif dalam pujian. Nah, termasuk bisa juga anak-anak diminta menebak ya. Berapa kali kata janji dalam lagu ini? Ayo. Ayo, berapa kali kata janji dalam teks lagu ini? Tetapi dia berjanji selalu menyertai. Berapa kali kata janji? Tuhan tak pernah janji. Ah ya, oh lebih kalau 4. Ini janji. Tetapi dia berjanji. Oh iya, 4. Paham betul. 4 yang betul. Jangan pernah menyerah. Kalau kata menyerah berapa kali muncul? Putus asa. Menyerah Tuhan 2 kali ya. Sudah pernah menyerah ya. Nah, lepas dari itu teman-teman, ini namanya metode anak aktif. Anak tidak cuma disuruh mengikuti nyanyian, tapi dikasih pertanyaan. Ya. Nah itu. Sebutkan apa saja janji Tuhan dalam lagu ini. Ya, janjinya apa saja? Oh, dia selalu menyertai. Dia memberi kekuatan. Dia janji apa jangan putus asa dan sebagainya. Janjinya apa? Nah, lalu kita korelasikan dengan Alkitab, Tuhan janji apa saja dalam Alkitab. Nah, intinya kalau anak diajak nyanyi, jangan sampai anaknya itu pasif ya, tapi anaknya aktif. Oke, ini termasuk pakai gerakan tangan ya. Katakan pasti anak teman-teman udah bisa ya, saya sudah sering ngajarin ya lagu pakai gerakan tangan ya, lagunya jalan ya. Hari ini harinya tuh jalan ya. Dan sebagainya. Itu sudah sering saya sharingkan. Saya yakin sebagian besar sudah bisa. Nah, bisa juga kita ketika nyanyi, anak-anak suruh melengkapi kalimat ya. Melayani lebih sungguh. Ayo Dek, kita mulai buat cerita yuk, sama-sama yuk. Nah, lalu bisa ceritanya kita karang bareng-bareng ya. Kita mulai ya. Saya akan mulai dengan satu kalimat. Suatu hari Budi, seorang anak yang baik hati, sedang titik-titik. Ayo dilanjutkan titik-titiknya. Pak Fajar. Sedang jalan-jalan. Oke, sekarang Pak Fajar. Lanjutnya Bu Irin, apa lanjutannya? Oh, masih di mute, Bu. Ya. Dan dia berpapasan dengan seseorang. Wow, kemudian berpapasan seseorang, bagus. Wah, apa ini ya? Lanjutkan Bu Rahel.
Ya, di unmute dulu. Habis ini Bu Esteria siap di unmute ya. Belum jelas, Pak. Belum jelas. Loh tadi kan sudah suatu hari Budi seorang anak yang baik hati, sedang tadi dilanjutkan oleh Pak Fajar sedang jalan-jalan, lalu Ibu Irin melanjutkan sudah berpapasan dengan seseorang. Nah, Bu Rahel lanjutkan. Apa ya? Ya, Bu Esteria dulu, lanjutin. Seseorang tersebut menanyakan kabar anak itu. Ya, bagus. Sekarang sama lagi ya yang Ya, Mbak, matiin dulu ya. ya jadi kita bisa membuat cerita bersambung dengan bisa bersambung dengan melibatkan anak-anak atau peserta ya. Kita nyanyi buat lagu sambil nyanyi, anak-anak harus tuh nyanyi lagunya untuk anak-anak sambil mikir ya. Tadi diharapkan itu. Bisa juga pakai live chat ya, sambung menyambung pakai Zoom live chatnya. Di live chat diketik lalu anak nambahin. Wah, nanti lama-lama menjadi satu cerita yang panjang lalu dibacakan hasil karya bersama. Nah, itu kira-kira semacam itu menarik ya. Ini namanya metode anaktif yang memang hanya bisa dilayangkan secara online ya. Oke, saya kira ini juga selesai. Nah, sekarang kita akan kalau membaca Alkitab kita bisa menggunakan variasi seperti tadi ya. Kita coba membaca Alkitab yang ditayangkan tapi mengikuti gerakannya ya. Ayo teman-teman kita ikuti gerakannya ya. Apakah kita memiliki kepedulian kasih kepada sesama ketika Yesus, kita pakai bentuk salib, Yesus masuk ke Kapernaum, huruf K, datanglah seorang perwira, ya semua ikuti saya, datang seorang perwira, mendapatkan dia, salib, ya, dan memohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit, dan ia sangat menderita. Lalu kata Yesus, aku akan datang menyembuhkannya. Tuhan, kata perwira itu, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Katakan sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh. Nah, ya, jadi kita bisa membuat semua anak-anak tidak cuma membaca Alkitab, tetapi menikmati suasana baca yang hidup, ya, dengan dengan gerakan. Nah, gerakannya bisa variatif sekali. Nah, kita bisa juga memvariasi bacaan dan juga cerita dengan kalau teman-teman mendengar nama orang atau nama kota, jangan lupa huruf pertamanya kita buat ya, ini kita buat dengan tangan kita. Misalnya seorang yang bernama Simon, nah S-nya gimana S Simon? Ya, gini lah boleh ya, S Simon ya. S boleh. Sejak dulu melakukan sihir di kota itu dan sangat menakjubkan rakyat Samaria. Gimana Samaria? Huruf depannya S lagi ya, bagus. Lalu saya lanjut ayat 10. Semua orang besar kecil dengan dia, orang ini adalah hamba Allah. Ya, Allah huruf pertamanya ya, betul. Ayat 12, tapi mereka percaya kepada Filipus. Filipus huruf pertamanya ya, F, ya betul ya. F ini ya. Oke, boleh. Nah, dan seterusnya. Jadi teman-teman, kita bisa membuat anak-anak mengikuti cerita kita atau bacaan kita dengan membuat huruf depan dari nama-nama orang, nama kota, dan sebagainya. Supaya anak-anak selalu waspada, apa nih, ceritanya ngomong apa ini. Ya, dengan cara yang sama, coba teman-teman siap ya, membuat huruf-huruf ya. Saya akan cerita lebih bebas ya, misalnya
pada suatu hari, adik-adik, Tuhan Yesus, mana Tuhan Yesus? Ya, Yesus ya sedang berjalan-jalan di tepi pantai dan dia melihat Andreas. Betul, Andreas, boleh. Dan juga melihat Simon Petrus. Ya, betul, S. Dan di situ ada Yohanes dan Yakobus, saudaranya. Gimana? Ya, betul ya. Nah, begitu kita bisa cerita, anak-anak diminta terus mengikuti cerita kita dengan gerakan tangan. Nah, itu membuat anak-anak tidak ngantuk ya, tapi punya aktivitas. Namanya metode anak aktif. Nah, sekarang saya mau tanya, teman-teman, lengkapi namanya. Ayo, yang paling atas bawah siapa itu? Atas dia. Ya, lengkapi namanya. Ya, sebelahnya Simon. Ya, sebelahnya dia. Yakobus. Ya, bagus. Bagus, Anas. Baik, sekarang gambar yang salah ini siapa? Yang ditutupi itu siapa? Murid siapa? Matius. Oh, yang ditutupin siapa? Matius. Matius, betul. Yang ditutupi Matius. Sekarang apa namanya? Kita bisa juga cerita dengan pola begini. Kita cerita lalu ada urutan atau nama-nama yang salah. Anak-anak harus dengarkannya. Adik-adik, perhatikan ya 12 murid Yesus. Tapi nanti Kak Paulus akan sengaja membuat kesalahan. Ya. Nah, sengaja buat kesalahan. Jangan lupa nanti yang salah adik-adik harus tahu ya. Nama mana yang bukan murid Yesus ya. Suatu hari Paulus mulai cerita ya, awas ya. Catat nama mana yang bukan murid Yesus yang Kak Paulus sebutkan. Siap semuanya ya. Baik. Pada suatu hari adik-adik, Tuhan Yesus datang di sebuah tepi pantai dan dia memanggil murid pertamanya. Di antaranya ada Simon Petrus, ada Andreas. Di situ juga ada Bagio dan itu anak-anak catat ya. Dan ada Yakobus. Filipus dan Bartolomius dan sahabat mereka yaitu si Budi ada di situ. Ya, nanti di akhir cerita sebutkan yang salah. Ya, sebutkan yang salah. Tadi salah, ini salah, ini salah. Jadi asik ya. Jadi anak-anak kalau yang nyebutkan yang betul kan sudah, yang memang anak sudah hafal kan. Nah, sebutkan yang salah, yang bukan murid Yesus yang mana. Nah, itu juga sebuah cara cerita yang menarik ya untuk online. Ya, ini 12 murid Yesus yang harusnya. Nah, oke. Nah, yang jelas kalau kita pakai Zoom itu bisa dua arah. Jadi jangan sia-siakan ya Zoom-nya ya, dua arah. Karena itu kita perlu bentuk tim e-ministry yang baik dan manfaatkan sarana-prasarana. Baik, teman-teman, sebenarnya masih banyak sekali yang bisa kita lakukan. Kalau cerita kita bisa misalnya yang paling simpel bisa mengangkat ini angka 1. Kalau Yesus adik-adik begini 1. Kalau selain Yesus misalnya perwira pakai huruf P gini aja P. Semuanya P, siap P. Oke, atau begini P boleh P. Ya. P ya, boleh. Kalau saya cerita, ikuti ya. Yang sedang bicara ini Yesus atau perwira? Ikuti ya. Suatu hari, adik-adik, seorang perwira Kapernaum berkata, Tuhan, hambaku sangat menderita. Siapa yang bicara, adik-adik? Tuhan, hambaku sangat menderita. Siapa yang sedang berbicara dan memohon pada Yesus? Perwira. Ya. Lalu ada suara menjawab. Aku akan menyembuhkannya. Suara siapakah itu? Yesus, ya betul. Lalu ada suara lagi berkata demikian, adik-adik. Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Cukup katakan sepatah kata saja, hambaku pasti sembuh. Ini kata siapa? Ya, betul. Nah, teman-teman, anak-anak akan senang sekali kalau dikasih
tantangan-tantangan seperti ini. Memperhatikan siapa yang bicara dan sebagainya. Dengan mengikuti gerakan. Yang demikian anak-anak selalu akan memasang telinganya. Ya, termasuk yang paling mudah menghitung jumlah orang yang disebutkan di dalam teks dan sebagainya. Atau dengan begini, ini baik, ini tidak baik. Bagus, ini tidak bagus. Ini benar, ini salah. Nah, anak-anak suruh ngikuti. Yuk semuanya begini. Ya, ikuti saya. Saya akan cerita kalau baik, benar begini, kalau tidak baik begini. Kalau oke begini, tidak oke begini. Kalau iya begini, salah begini. Semuanya siap ya? Yuk tangannya selalu begini. Semuanya siap? Ya, oke. Ikuti cerita saya dengan terus begini atau begini ya. Baik. Suatu kali orang-orang mendengar Yesus masuk ke kota Kapernaum, mereka menyambut Yesus. Menyambut Yesus begini atau begini? Menyambut Yesus begini atau begini? Begini ya, mau menyambut Yesus ya. Bagus ya. Lalu mereka bukan hanya menyambut Yesus, tetapi mereka juga bahkan mendengarkan apa yang diajarkan Yesus. Mendengarkan begini atau begini? Begini ya. Nah, kemudian ada seorang perwira Kapernaum datang. Wah, tegap sekali. Blok. Lalu perwira itu mengatakan, Tuhan, hambaku sangat menderita. Ia sakit, Tuhan. Nah, perwira ini sangat perhatian pada hambanya. Ini sifat baik atau tidak baik perhatian itu? Baik. Ya. Jadi anak-anak sepanjang cerita diminta memberi respon. Begini atau begini. Dengan terus begitu maka anak-anak akan menjadi anak-anak yang aktif ya, mengikuti cerita. Memberi respon terus. Sekaligus ini latihan membedakan karakter. Ya. Membedakan baik atau tidak baik. Nah, begitulah teman-teman, banyak sekali model-model cerita ya. Bisa pakai model gambar. Mana balita yang baik? Pilih gambar mana yang baik? Mana yang baik? Ya, yang baik yang mana? Gambar yang mana? Yang nomor? Ya, nomor 2. Yang lain nggak baik. Kalau ini mana anak yang hidup baru? Tidak harus satu gambar ya. Ini anak yang sedang hidup baru yang mana? 5 Yang hidup baru? Nomor 4 ya, hidup baru ya. Belajar dengan baik. Nomor 2 juga bagus ya. Nomor 1 tidak, 3 tidak ya. 5 ngantuk ya, bukan ya. Nah, pilih perilaku lah. Kalau dengan online kita bisa begitu. Kita mau meniru yang mana? Yang nomor 1 atau nomor 2? Nah, gambar-gambar ini. Nah, ini adalah metode cerita. Wah, banyak banget ya. Tapi saya juga ini gambar-gambar. Kalau kita cerita kita harus berani online, berani memiliki apa namanya ya, contents atau ide-ide yang berani. Jangan takut teman-teman. Ini bisa mudah sekali dilayangkan kalau kita sungguh-sungguh. Pesta balon, panggung boneka, suasana kebun. Nah, misalnya suasana Imlek nih, sebentar lagi satu guru berpakaian seperti seorang ilmuwan, ya sains, dunia kesehatan, buah-buahan, penjual buah. Jadi gurunya seorang penjual buah. Nah ini untuk dunia online model-model ini menyenangkan ya. Dunia binatang cukup pakai topi yang ada gambar binatangnya, model warta berita, atau model ini pakai pakaian kayak pangeran, atau ini tokoh-tokoh Alkitab dan sebagainya. Atau kuis ya. Nah, oke, baik teman-teman, saya kira saya ingin stop di sini dulu supaya memberi kesempatan kita bisa bertanya jawab. Ya. Baik, silakan. Siapa yang mau bertanya? Ya, oke. Silakan langsung aja. Bisa lewat live chat. Rekan-rekan yang mau bertanya. Ya. Bisa lewat live chat juga bisa. Oh ya, ini pertanyaannya dari Ibu Aryani. Video filter hanya bisa di laptop. Ya, betul. Oke.
Ada pertanyaan, baik langsung atau tidak langsung, silakan. Dari Weleri Pelalen, dari Pemalang. Pak Paulus, Iren. Ya, silakan. Kalau kami di Pekalongan untuk kelas besar itu kelas 4 sampai kelas 6 itu sudah onsite. Karena dari evaluasi itu kalau Zoom sulit ya. Ya, jadi masih kesannya menonton gitu loh. Ya. Cuman memang harus kreatif kita multimedianya juga ya Pak. Apakah misalnya untuk lagu atau untuk membangun komunikasi supaya interaktif, anak juga aktif karena pakai masker Pak, rada kan berjarak, enggak boleh ngobrol juga ya, duduknya di kelas dibikin berjarak, enggak boleh ngobrol gini, kemudian pakai masker. Nah, ada hal baru apa yang misalnya buat suasana mereka tetap harus waspada, harus jaga jarak, tapi kegiatan kreativitas apa yang bisa dilakukan juga gitu. Ya, baik, terima kasih. Bu Aruni ya tadi ya. Irin ya. Jadi memang betul kalau sudah onsite atau hadir itu pasti lebih enak ya, lebih mudah daripada Zoom. Pertama saya sarankan itu hibrid ya. Walaupun sudah onsite, Zoom-nya jangan dimatiin ya, tapi bersamaan ya. Yang onsite ditayangkan pakai kamera kecil aja atau pakai laptop supaya tetap bisa Zoom. Supaya memberi kesempatan anak-anak yang nggak bisa hadir tetap bisa mengikuti dari rumah. Atau anak-anak yang tidak boleh ya oleh orang tuanya bisa tetap ikut. Ya, itulah kelebihan masa kini. Model hibrid ya. Saya kira itu perlu dilakukan. Yang kedua, bagaimana itu menjadi menarik. Ya, saya kira memang walaupun pakai masker kita masih bisa banyak gerakan tanpa mulut ya, lebih banyak pakai tangan tadi, pakai tangan. Tapi memang sekarang nggak bisa lari-lari, nggak bisa pegang-pegangan, nggak bisa gandengan tangan kan nggak boleh. Tapi mungkin lebih gerakan yang di tempat ya, berdiri, duduk paling begitu. Tapi kita bisa menggunakan tangan kita. Banyak sekali aktivitas menggunakan tangan atau menggunakan tubuh. Ya. Kalau di layar kecil kita hurufnya pakai angka-angka begini. Nah kalau di onsite kita nggak perlu begini, pakai tangan yang besar A begini ya. Kalau B kita bisa buat huruf yang bagus. Kalau C kita bisa begini ya. Wah bisa kayak huruf C yang besar. Jadi kita bisa lebih full expression ya, ekspresinya bisa lebih maksimal. Dan masih banyak lagi. Intinya ya seperti sekolah minggu sebelum COVID ya kalau sudah onsite. Hanya bedanya kita harus protokol kesehatan. Saya kira itu dan masih banyak, saya yakin teman-teman bisa, cuma memang saya sarankan tetap hibrid ya. Supaya menjangkau anak-anak di luar yang belum ikut. Nah, dengan demikian terjadi gerakan yang belum ikut ditarik untuk ikut, yang belum ikut jadi ikut. Maka disebut dari online to onsite. Ya, dari online to onsite. Jadi dari yang tidak hadir menjadi hadir, sebaliknya yang sudah hadir dia makin menjadi berkat. Baik itu semoga jadi berkat dan hampir semua model aktivitas sebelum pandemi itu bisa dipakai di kelas. Nah, yang paling sulit memang kalau hibrid ya. Ada yang di kelas, ada yang tidak di kelas. Nah, itu kita perlu lebih membuat aktivitas lebih hidup lagi. Baik, begitu. Ada pertanyaan lain? Boleh tanya, Pak? Silakan, Pak Fajar. Ya, begini Pak. Kadang kan kita itu kalau sekolah minggu itu kan ada range usia yang jauh sekali ketika di online kan hanya dilayani dalam satu pelayanan online. Misalnya dari kelas 1 sampai kelas 6 semua bareng gitu. Ya kalau memang yang sumber dayanya cukup atau ada sih mungkin tetap bisa dilayani seperti kalau onsite yang kelas kecil satu Zoom sendiri, yang kelas besar satu Zoom. Tapi dengan kami yang masih terbatas sumber daya itu kadang-kadang bareng Pak. Nah ada gap di sini. Yang kelas kecil itu
diajak main seneng, yang gedenya bosen, berarti apaan mainan anak-anak gitu. Nah yang kelas gede dilayani dengan agak mikir tadi ya, seperti bikin kalimat itu kan sudah agak kelas besar ya. Yang kecil-kecil nggak paham gitu. Apakah memang harus dipisah atau ada metode kalau terpaksa harus digabung, mungkin bagaimana menyiasati masalah gap usia ini, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, kalau pakai Zoom itu bisa masuk breakout room, ya, bisa masuk breakout room. Supaya tetap ada. Jadi pertama bersama dulu, nyanyi bersama 10 menit, 15 menit, lalu masuk breakout room supaya makin kekhususannya. Sebab kalau nggak lebih khusus, nggak homogen kemampuannya, aktivitasnya jadi nggak bisa jalan dengan baik. Saya kira paling baik kalau bisa lebih masuk ke kategori usia yang lebih baik. Yang kelas 4 ya dengan 4, ya 3-4 boleh, 5 boleh, 4-5-6 boleh lah, masih satu. Intinya ada teman sebaya sehingga aktivitasnya juga menjadi lebih mudah, ya. Saya kira memang harus gitu. Kalau Zoom pakai breakout room. Nah, yang paling sulit kalau YouTube. Ya, kalau YouTube memang nggak bisa. Kita hanya pakai metode interaktif, tapi secara pasif. Ya, metode interaktif pasif itu bisa ya. Kalau saya kan, misalnya kita rekaman di YouTube, kita bisa meminta respon pendengar dengan memohon. Halo, apa kabar? Apa kabar? Oh, bagus. Nah, pancingan halo, apa kabar adik-adik? Nah, itu akan memancing respon, orang menjawab halo. Gitu ya. Nah, itu ada tekniknya ya. Teknik-teknik seperti itu harus dikembangkan. Nah, tapi betul bahwa kita perlu membuat kelompok yang lebih homogen, pasti lebih baik. Karena itu Zoom pilihan lebih baik daripada YouTube. Ya, tapi lebih baik lagi tadi hibrid. Ya, hibrid akan lebih baik. Karena suasana kelas hidup, tapi yang nggak datang juga dijangkau. Demikian Pak Fajar, semoga jadi berkat. Ya. Ada pertanyaan lain? Iya, dari Pemalang, Pak. Silakan. Terima kasih. Bersyukur untuk GKI Pemalang sudah mulai onset untuk anak-anak sekolah minggunya sejak dari bulan Oktober kemarin. Hanya saja memang terbatas sehingga yang biasanya kita itu melaksanakan ada 3 kelas gitu, dari kelas kecil, kemudian yang kelas tengah sama yang kelas besar. Nah, dengan adanya keterbatasan ini maka ruangan yang tadinya untuk 3 kelas kita buka menjadi 1 kelas dengan konsekuensi setiap kali tatap muka itu berarti semua anak ada, dari mulai kita ambil umur 5 tahun sampai kelas 6 SD. Untuk yang batita kita belum berani untuk menyelenggarakan onset. Nah, yang kami mau tanyakan, aktivitas yang efektif itu seperti apa? Karena ini menyangkut dari semua umur. Ya, kalau tadi Pak Fajar kan secara online bisa lewat Zoom. Ini kita sudah onset gitu. Kadang saya sendiri juga bingung karena saya biasanya ngajar kelas besar, ini harus ngajar dari yang kecil-kecil gitu. Nah, yang paling efektif untuk aktivitas yang kita bisa berikan ke anak-anak tersebut sehingga bisa diterima yang kecil, yang tengah, dan juga yang besar. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Nah, betul. Memang kalau sudah onset, kita bisa membuat aktivitas yang lebih hidup ya. Walaupun tidak boleh lama-lama karena dibatasi waktu kalau onset masa pandemi ini. Kedua, tidak boleh bersentuhan. Tidak bisa sentuhan dengan barang atau sentuhan dengan orang lain, itu juga berbahaya. Jadi sedapat mungkin tidak sentuhan. Maka aktivitasnya dibuat aktivitas yang lebih tidak ada tadi, tidak ada sentuhan dan tidak ada memegang ini dan itu. Salah satunya caranya adalah tadi yang sudah saya tunjukkan, pakai gerakan tangan, lebih misalnya nyanyi pakai gerakan tangan ya tadi aktivitasnya. Termasuk kalau aktivitas
tadi ya nyanyian-nyanyian saya kira yang tadi yang kita latih bisa semua ya untuk di kelas gabungan karena kan aktivitasnya atau gerakannya sangat simpel ya. Misalnya anak-anak diajak nyanyi sambil mengikuti gerakannya dengan mengikuti nadanya ya tadi anak-anak bisa ngikut nadanya sol sol do do la la sol mi sol sol do do fa fa mi re sol sol si si re re do. Nah lalu saya kita bilang stop, apa ini do? Oh do itu kasih, sesuai dengan itu aktivitas yang simpel yang baik. Tapi sudah nggak bisa lagi hastakarya kayak dulu, gunting-gunting, menggambar, karena itu akan lama. Kedua juga bersentuhan dengan benda-benda itu dihindari. Karena itu aktivitas yang baik itu yang sifatnya tadi lebih simpel menggunakan tubuh manusia, tubuh anaknya sendiri itu gerakan, lalu tapi itu ya tidak mengurangi kualitas karena banyak penerapan yang bisa dilakukan dengan cara seperti itu. Ya. Metode penerapannya bisa dilakukan dengan baik. Jadi sebagian besar yang tadi kita sudah latih di video dalam pembinaan ini bisa dipakai semua ya. Kenapa bisa? Karena memang onsite lebih mudah daripada online. Kalau online kita dibatasi oleh layar. Kalau onsite bisa lebih mudah. Cuma tidak bisa waktunya lama. Kalau onsite seyogianya itu himbauannya sekolah minggunya cuma 45 menit atau 1 jam. Itu jangan lama-lama, takutnya virusnya kan masih mungkin ada di mana-mana. Saya kira itu kemudian aktivitas sebelum pandemi semua bisa dilakukan ya, bisa dipakai untuk ini. Dan ada buku sebenarnya, saya menulis beberapa buku aktivitas. Salah satunya 85 aktivitas kreatif. Ya, itu yang cocok untuk sekolah minggu. Nah, itu bisa dipakai. Termasuk tadi ya beberapa metode simpel yang menggunakan gerakan tangan, yang menggunakan suara, ya, itu akan menjadi metode aktivitas yang baik. Kalau mau ada model kayak gambar segala, akan bagus ya kalau anak-anak bisa tadi seperti saya contohkan, yuk kita gambar apa yang dapat kita lakukan buat orang lain ini. Atau kalau gurunya bertanya, kalau kita punya ini, apa yang dapat kita lakukan buat orang lain? Oh, memberi minum orang lain. Kalau kita punya ini, apa yang dapat kita lakukan? Kalau kita punya ini, ya tunjukkan. Ya, itu secara onsite juga menarik ya. Metode-metode sederhana seperti itu. Saya kira itu kalau sudah onsite, berarti semua metode sebelum pandemi bisa dilakukan dengan baik. Nah, jadi silakan saja melihat contoh-contoh sebelum, termasuk di buku-buku saya itu ada ya 85 kreasi, lalu ya tadi juga ya sudah saya contohkan dan sebagainya. Saya kira itu yang jelas. Dengan mulai onsite berarti kita harus membuat aktivitas yang tidak memerlukan anak menyopot masker, ya. Tetap masker. Jadi aktivitasnya tidak menggunakan mulut ya, lebih ke mendengar suaranya saja. Tangan, tubuh, gitu. Daripada menggambar atau menggunting itu pasti waktunya lama. Saya kira itu usulan saya dan mungkin ada yang lain mau menambahkan silakan. Ya, ada pertanyaan lain? Ada lagi pertanyaan lain? Apakah buku-bukunya Pak Paulus sudah di PDF kan? Belum. Itu masih hak ciptanya di penerbit soalnya. Jadi belum di PDF kan, masih di penerbit. Jadi itu kalau di penerbitan yang saya ikuti itu di Andelset itu mereka masih punya jatah sekian tahun untuk milik penerbit. Nanti kalau sudah 20 tahun sudah 20 tahun itu milik umum, ya, milik publik. Nah, saya kira itu baru
Tapi pelan-pelan kelihatannya semua buku akan menjadi PDF ya, menjadi e-book. Semoga nanti bisa di-share. Begitu, Christine. Ya. Baik, silakan ada pertanyaan lain. Tapi teman-teman untuk belajar tidak perlu zaman sekarang mudah. Bisa buka ini, saya ketik ya apa di live chat alamat apa namanya web apa YouTube saya. Teman-teman bisa melihat contoh-contoh apa namanya teknik bercerita, termasuk ada beberapa materi seminar di situ dan juga lagu-lagu baru. Nah, bisa lihat oh contohnya demikian ya. Metode anak aktif. Nah, memang intinya kalau sudah pelayanan sekolah minggu kita harus berani membuat sebuah apa ya pelayanan yang buat anak-anak menarik, ya, buat anak-anak menarik. Contohnya konkret, apa namanya sesuatu yang tidak cuma teori tapi mudah dipraktekkan. Nah, contoh ini saya kasih contoh aja. Kalau kita di sekolah minggu maupun di onsite maupun online kita bisa lakukan ini. Ya, baik. Bentar. Oke. Ini model carian sikap, mana yang harusnya menjadi sikap kita dan mana yang harusnya bukan sikap kita. Ayo, bukan aku kalau begini. Ya, boleh nggak seperti ini teman-teman? Nggak boleh ya? Yang boleh? Boleh nggak bersikap kasar, mengusir orang lain? Nggak baik ya, yang betul bagaimana? Aku murid Yesus, anak Tuhan, selalu baik hati, selalu baik hati. Bukan aku kalau begini. Boleh seperti itu? Nggak boleh ya? Iya, ini bukan sikap yang baik. Boleh begitu teman-teman? Sama teman nggak boleh ya? Yang betul bagaimana? Aku murid Yesus, anak Tuhan, selalu bersahabat, selalu bersahabat. Bukan aku kalau begini. Nyontek. Ya, nyontek ya. Boleh teman-teman nyontek seperti itu? Bisa. Ya. Yang benar bagaimana? Aku murid Yesus, anak Tuhan, selalu tertib diri. Nah, selalu tertib diri. Bukan aku kalau begini. Enak aku punya minuman segar. ya egois ya. Boleh pelit begitu teman-teman? Enggak ya? Yang betul, aku murid Yesus, anak Tuhan. Ya temannya haus, ambilkan minum. Selalu murah hati, selalu murah hati. Bukan aku. Ini catnya nggak kelihatan. Kalau begini. Dari tadi baru. Boleh nggak begitu? Nggak boleh ya? Yang betul. Aku murid Yesus, anak Tuhan, selalu murah hati,
selalu baik hati, selalu bersahabat, selalu tertib diri. Baik hati, selalu baik hati. Nah, itu teman-teman, saya memberi contoh bagaimana cara memimpin ujian, ya, baik onsite maupun online. Ya, caranya lebih banyak contoh simulasi yang jelas. Nah, itu pasti disukai oleh anak-anak. Ya, itu bisa menjadi aktivitas yang diikuti. Ya. Ayo adik-adik, ikuti gerakannya. Wah, menarik sekali. Ya. Nah, ini model-model cara memimpin ujian seperti itu akan menjadikan suasana menjadi hidup. Ya, saya kira itu contoh kecil cara memimpin ujian yang menarik baik onsite maupun online. Baik, ada pertanyaan lain? Silakan, masih ada pertanyaan? Apakah ada? Ada pertanyaan? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, waktunya saya kembalikan ke siapa tadi ya? Kak Rahel. Ya, silakan Kak Rahel. Ya, terima kasih, semoga jadi berkat ya. Sekali lagi teman-teman kunjungi website saya di Evata Ministry Paulus Lee, itu banyak contoh lagu-lagu baru dan beberapa training-training ya. Ya, demikian. Semoga ini jadi berkat. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Bapak Paulus untuk webinarnya malam ini. Mungkin rekan-rekan yang belum belum jelas atau belum pas, nanti kita akan kirim modulnya ya. Nanti lewat WA. Ya, nanti kita akan kirim lewat WA grup. Untuk tadi bisa saya simpulkan untuk pertanyaan Bu Iren, Kak Fajar, sama dari GKI Pemalang oleh Bu Nani, untuk ibadah online onsite atau hibrid bisa dilakukan dengan kategori usia ya Pak ya. Berdasarkan kategori usia mungkin bisa dipisahkan untuk yang usia 4, yang kelas 4, 5, 6 mungkin bisa onsite, dan yang di bawah kelas 4 mungkin ibadah online ya. Untuk ibadah yang di tempatnya Bu Nani, ibadah onsite semua umur. Jadi yang bisa digunakan yaitu kita pakai gerakan, karena pakai gerakan bisa diikuti semua umur. Ya, tepatnya tanpa itu melepaskan, Bu. Iya. Ya, tepatnya metode anak aktif. Ya, Iya. metode anak Memakai aktif. metode anak aktif tanpa melepaskan masker dan bisa tetap jaga jarak ya Bapak ya. Untuk semua metode yang diajarkan pada malam ini bisa kita pakai baik secara online ataupun onsite. Dan rekan-rekan semua bisa melihat di YouTube-nya Bapak Pendeta Paulus ya. Jangan lupa di like, di subscribe. Begitu ya Bapak ya. Betul banget ya, betul banget. Ya. Like and subscribe, dan banyak lagu baru ya, silakan diikuti. Bu Nani. Bu Rahel. Ya, silahkan untuk selanjutnya Bu Nani yang menutup. Mungkin mau ada tambahan untuk itu ya Bu Nani, untuk program kita yang apa ya, baca Alkitab. Oh iya. Iya. Ini terima kasih sekali
Pak Paulus malam hari ini sudah memberkati kami guru-guru sekolah minggu GKI Klasis Semarang Barat, disegarkan kembali untuk kami terus berkreasi, kami terus bisa menjadi berkat buat anak-anak dalam segala keterbatasan yang saat ini kita rasakan dan kita alami bersama. Luar biasa untuk pembelajaran yang malam hari ini sudah dibagikan. Kiranya Tuhan terus memberkati Pak Paulus untuk semakin luar biasa dipakai Tuhan, menjadi berkat untuk menolong banyak orang lagi, untuk bisa kami semua juga bisa menolong banyak anak-anak. Terima kasih Pak Paulus. Mohon maaf dengan segala keterbatasan kami ya untuk malam hari ini. Kemudian untuk rekan-rekan guru sekolah minggu Klasis Semarang Barat, program Komisi Anak memang tahun ini hanya ada 2. Yang pertama sudah kita lakukan pada saat malam hari ini. Kemudian nanti yang kedua itu ada program Ayo Baca Alkitab. Ya, ini sedang kami persiapkan, nanti kalau sudah kami akan bagikan ke masing-masing komisi anak di jemaat Klasis Semarang Barat. Kita rindu juga untuk anak-anak terus setia membaca Alkitab, meskipun mungkin nanti diawali 1 hari 2 pasal terlebih dahulu. Ya. Kita rindu banget ya anak-anak sekolah minggu, dan setiap kita guru-guru juga semakin setia untuk baca Alkitab. Ya, sebatas untuk membaca dulu, untuk menanamkan kesetiaan membaca Alkitab. Itu program yang kedua. Kemudian di kolom chat kami juga sudah kirimkan link untuk evaluasi kegiatan malam hari ini. Mohon untuk rekan-rekan langsung bisa mengisi. Di situ kami minta untuk evaluasinya malam hari ini. Juga ada permintaan usulan, mungkin ada usulan program buat kami pengurus Komisi Anak Klasis di tahun 2022-2023. Bisa langsung diisi form evaluasinya supaya kami ada masukan dari rekan-rekan semuanya. Itu Bu Rahel yang bisa saya tambahkan. Bu Rahel bisa mendengar suara saya? Ya, Bu. Terima kasih, Bu Nani. Kembali. Saya sampaikan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Paulus yang sudah melayani pada malam hari ini. Semoga webinar malam ini menjadi berkat buat kami semua. Dan kami juga ucapkan terima kasih buat rekan-rekan GSM yang sudah bergabung untuk melalui webinar ini, untuk kita semakin maju dan tambah semangat dalam melayani anak-anak sekolah minggu. Dan kami sebagai pengurus Komnak Klasis Semarang Barat, mohon maaf jika banyak kekurangan yang mungkin pada malam hari ini banyak sekali kekurangan dari pengurus, kami mohon maaf. Kita tutup dengan pujian. Kita tutup dengan pujian melayani lebih sungguh. Nanti Bapak Paulus yang pimpin tutup dalam doa, nggih Bapak. Terima kasih. Mari rekan-rekan semua kita angkat pujian melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh.
melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Silakan Bapak Pendeta Baik. menutup doa malam. Ya teman-teman, mari kita bersama-sama dengan penuh semangat lanjutkan pelayanan kita dengan segala tantangan, kesulitan, hambatan di masa pandemi ini. Tapi percayalah Tuhan mendukung saudara. Tuhan juga menjaga saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan menyertai guru-gurumu ini dalam memperjuangkan pelayanan mereka di masa pandemi, baik yang sudah onsite maupun yang masih online atau yang hibrid. Biarlah mereka menjadi guru-guru yang tangguh dan setia dalam melayani, walaupun harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. Biarlah mereka jadi guru-guru yang setia dalam pelayanan anak ini. Berkati juga anak-anak mereka supaya semakin hari semakin menikmati kebersamaan dengan Tuhan melalui sekolah minggu yang dilaksanakan gereja-gereja GKI Klasis Semarang Barat ini. Tuhan Yesus, kami serahkan perjuangan guru-guru dalam keseharian dalam tangan-Mu. Berkatilah pekerjaan mereka, keluarga mereka masing-masing, anak-anak mereka, dan semua yang menjadi kesulitan hidup mereka. Lengkapilah, tolonglah ya Tuhan, jawablah dengan pertolongan-Mu. Supaya semua guru-guru yang melayani mendapatkan kecukupan berkat dalam segala hal dan mendapatkan perlindungan kesehatan dari Tuhan. Kami serahkan anak kami, keluarganya, orang tua, dan semua dalam pertolongan-Mu, supaya di masa pandemi ini mereka bisa tetap sehat dan bisa melanjutkan kehidupannya dengan baik dalam damai sejahtera. Kami mohon berkat-Mu untuk setiap kami yang hadir, biarlah kekuatan Tuhan yang melampaui segala akal, meneguhkan pelayanan-Mu, menguatkan Engkau, menjadikan saudara guru-guru yang setia dan penuh dengan cinta kepada Tuhan dan anak-anak. Tuhan memberkati saudara. Amin. Amin. Terima kasih rekan-rekan semua. Terima kasih Pak Paulus. Sama-sama, selamat malam, Tuhan berkati semua. Halo Pak Fajar, terima kasih Ya. teman-teman dari Terima kasih Pak. terima kasih Foto dari bareng dulu dong. Lalen. Terima kasih Oh, selamat Masa malam. nggak foto bareng? Yo foto foto dulu foto. ya? Ya, foto. Iya, foto dulu. Yang foto siapa ini? Silakan yang screenshot siapa ini? Videonya dibuka. Videonya tolong dibuka, mau difoto dulu. Tolong rekan-rekan dibuka videonya. Kita buka videonya. Oke. Iya. Minta tolong untuk videonya dibuka. Minta tolong Kak Otniel untuk difoto. Silahkan Kak Adniel. Oke. Ya mungkin dengan gaya kita bisa tunjukkan gaya sukacita kita seceria mungkin. Oke, sudah difoto Kak? Iya. Terima kasih Pak Paulus, terima kasih rekan-rekan semuanya, selamat melayani, Tuhan berkati. Tuhan berkati Pak Paulus. Ya, Tuhan berkati semua, semangat. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Ayo sampai jumpa lagi Pak Fajar, Bu Ya, Rael, Bu mari. Irin, Makasih Ivana, Pak Kristina, Livia. Ira, Ibu Makasih Ira, Bu Kristina. Bu Eti, Bu Lina, ya Lydia. Semua Tuhan berkati. Makasih rekan-rekan semua. Iya, Iren. boleh meninggalkan ruang Zoom-nya.